Halo guys, selamat datang kembali. Nah, di video kali ini saya akan membagikan suatu kisah yang fenomenal ya. Jadi, kisah seorang trader dari Jepang yang berhasil berinvestasi dari 14.000 US dollar hingga 100 juta lebih. Jadi, dia berhasil melipat gandakan uangnya dari investasi atau trading saham. Nah, saya lihat profil orang ini jarang dibahas di internet ya. Mungkin kita sering mendengar seperti Warren Buffett, terus Lo Keng Hong, ataupun ada Ray Dalio. Cuman profil dari orang Jepang ini tidak terlalu sering dibahas dan saya mencari informasinya juga agak susah karena kan ada beberapa artikel yang dari bahasa Jepang. Nah, orang ini bernama Takashi Kotegawa. Nah, Takashi ini lahir di Jepang tahun 1978 ya, di mana ia berasal dari keluarga yang sederhana dan seorang introvert. Jadi dia ini orangnya pendiam sekali. Terus dia sesudah lulus kuliah seperti biasa anak muda dia ingin bekerja di office ya, di kantor. Bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Namun suatu saat dia pergi dan membeli sebuah buku, dia tertarik membaca buku yang berjudul Stock Trading for Beginner. Jadi buku tentang panduan trading saham untuk pemula. Nah, ketika dia membaca buku itu, dia menjadi excited tentang dunia saham. Nah, terus dia tipe orang yang benar-benar fokus ya. Jadi ketika dia mempelajari, dia benar-benar mempelajari terus-menerus di kamarnya. Sampai pada tahun 2000 itu dia mulai berinvestasi saham sejumlah 14.000 US dollar ya. Nah, kalau kita kurskan mungkin sekitar 200 juta rupiah di tahun 2000. Nah, waktu dia meninvestasikan pertama kali tahun 2000 itu, dalam waktu 2 tahun saja, uang 14.000 dolar itu naik menjadi 1 juta dolar. Atau sekitar misalkan kursnya 15.000 berarti 15 miliar ya. Nah, kenaikannya itu kan sangat signifikan. Dia juga ketika trading dia suka membagikan postingan ya, postingan tentang tradingnya itu di salah satu forum yaitu namanya Two Channel. Nah, di forum Two Channel itu adalah salah satu forum di Jepang sana yang cukup terkenal saat itu. Forum itu sudah ada dari tahun 1999 ya. Nah, di forum tersebut dia menggunakan nickname-nya itu BNF. BNF. Nah, dia terinspirasi oleh seorang hedge fund manager yaitu Victor Niederhofer. Nah, Victor Niederhofer ini karena orang Jepang itu susah untuk melafalkan huruf V, akhirnya disebutnya itu Bikuta Nidahova. Nah, Bikuta itu depannya B, Nidahova jadi BNF. Itu adalah nickname yang dipakai oleh si Takashi ini di forum Two Channel. Nah, nama BNF ini yang lebih terkenal daripada nama Takashi sendiri. Terus saya membaca juga artikel-artikel bagaimana cara trading dia ketika awal-awal ya, ketika awal dia berinvestasi saham. Nah, pertama-tama dia ini menggunakan technical analysis dengan indikatornya itu 25 hari simple moving average. Itu yang dia gunakan dan juga menggunakan Bollinger Bands. Tapi untuk yang Bollinger Bands ini saya belum menemukan bagaimana cara dia menggunakan teknikal yang Bollinger Bands ini. Saya lebih banyak menemukan tuh yang 25 day simple moving average ya. Nah, singkat katanya seperti ini ya. Dia trading itu benar-benar harian. Jadi cuman di hold itu 1 sampai 2 hari maksimum. Dia nggak mau hold lebih dari itu. Terus dia mencatat seluruh sektor di marketnya, misalkan ada sektor telekomunikasi, properti, konstruksi, itu dia catat semua. Dan setiap emitennya itu dia catat, kalau saya namakan tuh threshold ya. Jadi batas penurunannya. Contoh, misalkan emiten A thresholdnya 40%, emiten B thresholdnya 50%. Nah, itu dia catati semua. Nah, dia bilang bahwa ketika suatu emiten itu thresholdnya itu misalkan minimum itu 25% sampai 60%, dia bilang. Terus ketika moving average-nya itu
di atas thresholdnya, di atas harga sahamnya itu, sorry, ketika harga sahamnya itu di bawah moving average sebanyak threshold, maka dia akan membeli. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan saya kasih contoh di Indonesia, katakanlah sahamnya Telkom, harganya 1000. Saat ini, sorry, bukan harganya 1000. Misalkan Telkom moving average-nya itu yang 25 hari itu moving average-nya itu di angka 1000. Nah, kalau threshold-nya Telkom itu 30%, maka dia akan membeli Telkom dengan harga 1000 dikurangi 30% atau Rp700. Ketika harga 700 itu baru dia beli. Nah, jadi dia mempunyai threshold setiap perusahaan, terus dia melihat moving average-nya, ketika harga sahamnya itu di bawah moving average sebanyak threshold, baru dia mau masuk. Itu cara simpelnya dia untuk trading hariannya. Terus dia juga mempunyai prinsip, itu adalah ada 2 prinsip yang dia gunakan, itu one day to night dan 2 day 3 night. Artinya apa? Ketika dia misalkan beli saham di hari Senin, ya kan? Kalau yang one day to night, dia akan menjual saham itu di hari Selasa. Nah, kalau yang 2 day 3 night, ketika dia beli saham di hari Senin, dia akan menjual saham itu di hari Rabu. Nah, tapi kalau misalkan dia beli saham di hari Senin dan di hari Kamis dia melihat bahwa tidak sesuai harapan, apapun yang terjadi dia akan meng-cut loss, akan menjual saham tersebut. Karena bagi dia kalau sudah melebihi 2 hari, itu artinya analisanya terhadap saham itu gagal. Jadi dia akan segera buang saham tersebut. Nah, itu adalah cara pertama kali dia melakukan trading ya. Fast trading ketika jumlah dana kelolaannya dia nggak terlalu besar. Nah, terus di tahun 2002 kan dana kelolaannya dia sudah mencapai $1 juta. Pada tahun 2005, dana $1 juta itu dia berhasil kembangkan nih sampai menjadi sekitar $80 juta. Jadi kenaikannya benar-benar signifikan. Nah, ada yang menarik pada tahun 2005 itu di mana ada insiden ya di saham Jcom. Nah, saham Jcom itu waktu itu seperti saham blue chipnya yang ada di Indonesia. Misal saya kasih contoh kayak Telkom atau BCA. Nah, terus ada salah satu investor besarnya saham Jcom itu yang mau menjual satu lembar saham Jcom seharga sekitar 600.000 yen. Nah, jadi 600.000 yen itu kalau 1 yen sekarang kan sekitar Rp130. Nah, teman-teman bisa kalikan. Kalau satu lembarnya 600.000 berarti berapa rupiah? Nah, dia itu maunya itu jualnya itu satu lembar seharga 600 ribuan yen itu. Tapi ketika input order, dia menjualnya itu 600.000 lembar saham Jcom seharga 1 yen. Nah, saat itu mungkin sistem di bursanya Jepang itu masih belum terlalu bagus ya. Kalau di Indonesia misalkan kita salah input seperti itu pasti ke-reject kan. Karena fraksi harganya nggak pas, terus nominalnya juga nggak pas. Tapi saat itu ke-execute, kemasuk gitu loh. Nah, pada tahun 2005 itu batas kenaikan dan penurunan saham di Jepang itu 100.000 yen. Jadi naiknya maksimal satu saham itu 100.000 yen, turunnya maksimal juga 100.000 yen. Nah, ketika salah satu investor besar itu salah order, maka begitu marketnya dibuka, saham Jcom itu langsung ARB kan, langsung turun mentok. Kalau misalkan 600 ribuan harganya aslinya, maka dia akan langsung jadi 500 ribuan. Nah, saat itu si BNF ini atau Takashi Kotegawa ini membeli begitu banyak saham dari Jcom ini di harga ARB karena dia mungkin melihat tuh ini kok aneh, saham yang bagus ini tiba-tiba ARB. Nah, dia beli sekitar 7.000 lembar. 7.000-an lembar dengan nominal ratusan miliar. Seperti itu. Terus di harga 500 ribuan, kemudian dia jual ketika ternyata hari itu dari 500 ribuan itu saham Jcom ini naik sampai AR kanan, arah ke 700 ribuan. Di 700 ribuan tuh dia cuma jual sekitar 1.000 lembaran saja. Nah, terus dia jual besoknya, terus besok lusanya itu ternyata naik terus sampai 900.000, ketika itu baru dia jual semua saham dari Jcom.
Nah, hal itulah yang menjadi fenomenal di tahun 2005 di mana portfolionya dia itu naik begitu banyak karena insiden transaksi saham Jcom ini. Bahkan ketika si BNF ini membeli saham Jcom, karena dia kan membelinya jumlahnya sangat banyak ya. Itu namanya sampai tercatat kepemilikannya itu di 5% itu dia sampai masuk. Seperti itu. Jadi memang dia transaksinya itu benar-benar ya, bukan cuman dari artikel aja, tapi memang data itu tercatat di bursa. Seperti itu. Nah, ketika di tahun 2005 dia berhasil mengembangkan portonya sampai sampai sekitar 80 jutaan ya. Dari 1 juta dolar 2002 menjadi 80 juta dolar di 2005. Di tahun 2008 portofolionya itu dari 80 juta menjadi 150 juta US dollar di tahun 2008. Nah, dia juga bercerita bahwa 2008 ini sebenarnya pernah tertipu dengan sahamnya Lehman Brothers. Nah, kita tahu ya kan 2008 tuh krisis, terus Lehman Brothers ini kolaps. 2 hari sebelum kolaps, dia membeli sahamnya si Lehman Brothers ini. Terus 2 hari kemudian sahamnya itu kan kolaps, jadi dia menderita kerugian yang sangat banyak. Tapi dia mendapat keuntungan yang begitu besar ketika indeks Nikkei itu rontok ya. Nah, itu kan seluruh dunia ya. Itu 2008 Indonesia pun juga kena imbasnya. 2008 juga Indonesia indeksnya juga turun. Nah, ketika Nikkei indeksnya itu turun, melorot, dia membeli sekitar 90 jenis perusahaan. Nah, karena dananya sudah terlalu besar ya, karena nggak bisa dia belikan cuma satu kan. Jadi dia membagi-bagi sampai 90 perusahaan. Terus ketika indeks Nikkei-nya itu rebound, dia menjualnya dan dia meraih profit yang cukup banyak. Seperti itu. Itu adalah track record dia selama berinvestasi atau trading saham dari tahun 2000 hingga 2008. Sesudah itu di tahun 2008 dia juga berpikir bahwa dana kelolaannya yang terlalu besar ini, akhirnya dia mendiversifikasi menjadi membeli gedung, membeli building. Nah, jadi habis trading saham, uangnya begitu banyak, dia akhirnya trading building. Salah satunya itu dia beli gedung di Akihabara di Jepang sana. Nama gedungnya itu Chomchom, bukan Cum-Cum ya, tapi Chomchom Building. Nah, dia beli sekitar 90 juta US dollar. Terus 10 tahun kemudian dijual ke Tokyo Marine. Atau di tahun 2018 dia jual ke Tokyo Marine sebesar 115 jutaan lah kurang lebih. Jadi dia meraih keuntungan itu sekitar 30%. Plus selama 10 tahun dia mendapat rental fee dari tenan-tenan yang ada di dalam gedung Chomchom tersebut. Nah, saya juga mencari info bahwa ada orang yang tidak percaya dengan si BNF ini, dengan si Takashi ini. Akhirnya dia menelusuri, benar nggak sih si BNF ini beli gedung di Akihabara itu. Nah, mungkin dia cek ke badan pertanahannya atau apa ya, atau mungkin ke notaris. Akhirnya ada keluar kayak surat transaksinya. Nah, itu saya kasih screenshotnya nanti ya. Dan memang ternyata benar ya. Jadi tahun 2018 itu ada transaksi atas nama Takashi Kotegawa menjual gedung Chomchom itu ke Tokyo Marine. Nah, itu ternyata memang ke record dan memang benar ya. Sesudah itu sampai sekarang dia juga aktif untuk jual beli gedung. Dia tetap trading saham juga, tapi karena dananya sudah terlalu besar, jadi dia membagi antara trading saham dengan trading gedungnya itu. Nah, itu adalah kisah dari tradingnya dia. Cuman yang menarik yang saya perhatikan adalah walaupun dia sudah mempunyai harta yang begitu banyak, tapi kehidupannya itu masih sederhana. Nah, ada video yang menunjukkan kehidupan sehari-hari dari si Takashi ini ya. Nah, nanti kita juga bisa belajar, teman-teman bisa komen ya, dapat apa dari video klip si Takashi ini. Yuk kita lihat video klipnya ini. この後は超大金持ちの新日本人登場。その使いっぷりとは。109億円。久米がある若者の家を訪ねた。どうもはじめまして、久米と言います。本日はありがとうございます。お時間作っていただいて恐縮です。よろしいですか。相手は挨拶もそこそこにいなくなった。スリッパはどれをお借りしてもよろしいですか。返事もない。
ここ最上階ですよね。綺麗だな。ベイブリッジが見える。お2階ですか？一体何をしているのか。おお、仕事場。邪魔します。黙々とパソコン画面に向かうこの若者。デイトレーダーの通称 BNF さん。8年前に160万円を元手に株の売買を始め、今の資産はなんと210億円。買ったんですか今？ 1億円ぐらい。何ですか？ 1億円 UFJ。 いや、三井物産。三井物産1億4000万。よく数字間違えないよな。まあ、慣れです。昔からやってるんで。これやばいですよね。遊びじゃないからな。指滑っちゃったりなんかしたらな、いけねえじゃ済まないもんな。でも間違って3000万ぐらい損しちゃったことがありましたけど。億単位で損するときつい。まあしょっちゅうですけど。それは。住まいは高層マンションの最上階。4億円で購入。これ富士、日テレ、 TBS で全部見えるんじゃないかな。まあフジテレビは見えます。フジテレビ見えますね。しかし大きい買い物はこの家だけ。お車は持ってらっしゃいます？まあ実家にありますけど、こっちでは持ってないです。あった方が良くないんですか？いや、あんまりどっちにしろあんまり外行かないっていうのもあるし、でも自転車で間に合っちゃうんで。自転車はありますけど車は持ってないです。お酒はお飲みになるんですか？全然飲まないです。体質的なもんじゃなくて？もうあんまり好きじゃないっていうのがあるんで。海外旅行は行ったことないです。行ったことないです。海外行ったことないです。あ、そう。行ったことないです、海外は。じゃあ、旅行とかいうと土日売りをして近くの温泉っていうぐらいですか？いや、旅行とか全然行かないです。旅行とかは予定立てて、でその前の日とかにすごい1億2億損したりとかしたらもう行きたくない行きたくなくなっちゃうんで。やっぱりお金ってある種使うためにあるような気がするんですよね。あんまりだから自分はあんまり使うために稼ぐとかそういう感じじゃないんで、あんまりお金使うものっていう感覚があんまりないんですよね。別に、お金あるから使うとかそういう発想は全然なくて。使うために稼ぐっていう気もないんだ。あんまり使うことには興味ないです、全然。使うのは全然、お金使うことはあんまり自分は、楽しくないんで、お金使うことで面白いと思うことがほとんどないんで。 BNF さんが買い物に行くという。パチンコ屋さん。入ったのはコンビニ。日清の京うどんとカレー、カップヌードルのカレー、日清のカレー買いました。購入です。次に向かったのはこちら。何がいい？天ぷらうどん。今日はね、僕が払いますから。天ぷらうどんどこにある？これ？もしかしてこれ夕食？そうです。早く食べれるのがいいんですよね。早く食べれてすぐ出てきて早く食べれて、美味しいんで。480円だ今日夕食。外で行くときはこういう感じで食べることが多いです。たとえ200億円持っていようとも新日本人は使わない。Nah, teman-teman udah lihat ya videonya bagaimana si Takashi dengan kehidupan sehari-harinya cuma makan mie, terus mukanya itu muka datar ya, poker face.
Seperti itu. Cuman sebelum kita mempelajari apa yang bisa kita pelajari dari si Takashi ini, saya ingin membagikan ini ada dua quotes ya. Dua quotes dari si BNF yang diambil dari forum 2 channel ya. Nah, ini quotes-nya bahasa Jepang saya tampilkan ya di sini. Nah, ini mungkin cara bacanya ini ya Watashi wa Indomie Gasuki. Nah, artinya adalah sejak saya trading saham 7 tahun yang lalu, selain melakukan trading, saya hanya menonton TV, terus anime, bermain video games, dan saya jarang keluar. Nah, itu kan ciri-ciri kehidupan mungkin kalau orang zaman sekarang bilangnya nerd ya. Introvert abis itu. Dekem di kamar, terus cuma nonton TV, ngelihat internet, nonton anime lagi. Nah, ternyata itu yang dilakukan dia. Jadi dia jarang sekali untuk pergi jalan-jalan, segala macam jarang sekali. Terus yang quote kedua itu, ini saya kasih lihat lagi, diambil dari sama 2 channel, yaitu mungkin bacanya adalah Wan Kosaka Jikyo Winning 11-4. Nah, artinya adalah saya tidak suka dipengaruhi oleh orang lain. Semua style trading saya itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah, itu adalah 2 quote yang saya cuplik ya dari kata-katanya si BNF sendiri. Nah, terus apa sih yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Takashi ini? Kalau saya pribadi melihatnya, mungkin yang pertama itu adalah ini yang paling susah kita tiru ya. Dia itu seperti robot. Jadi dia itu tidak punya emosi kalau saya boleh bilang ya. Kalau teman-teman perhatikan ketika interview ya, di mana dia ketika interview itu nggak pernah tersenyum sama sekali. Jadi mukanya datar seperti itu. Terus ketika dia cerita dia dapat profit $1 juta dalam 1 hari, lah yang interview itu kan sampai wow, terus sampai ketawa-ketawa. Terus yang interview ketika ngelihat si Takashi ini tradingnya itu begitu banyak kan dia sampai terkaget-kaget. Itu kelihatan semua emosinya. Tapi ketika si Takashi ini, si BNF ini ngomong, itu nggak ada emosinya sama sekali. Dia ngomong tuh kayak datar, flat, kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau saya gambarkan ketika dia trading, jadi si Takashi ini kalau loss ya bagi dia biasa, kalau profit ya biasa gitu. Nggak ada unsur emosi sama sekali ketika dia trading. Nah, ini adalah hal yang sangat susah untuk kita tiru ya. Saya pernah membahas juga hal ini di video saya yang berjudul Financial Behavior. Memang 90% yang membuat kita trader itu loss itu adalah di psikologis. Nah, kalau psikologisnya dia ini seperti mesin, nah itu memang potensi dia untuk profit besar ya. Cuman memang nggak mudah. Saya sendiri pun kalau misalkan mencoba untuk seperti itu, terkadang kalau kita ada di situasi misalkan lagi loss atau lagi profit ya, lihat profit yang begitu banyak ya kita nggak memungkiri ya ada perasaan happy ya. Mungkin happy itu yang bisa membawa kita ke euforia, akhirnya bisa loss lagi. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua yang bisa kita pelajari dari si Takashi ini, dia mempunyai trading plan yang jelas. Nah, jadi dia bukan trading itu nggak mempunyai trading plan ya, tapi dia sudah tahu kira-kira apa yang harus dibeli. Terus saham-saham apa yang menjadi incarannya, di harga berapa dia akan masuk, itu dia sudah punya. Cuman memang di salah satu, saya pernah membaca tentang, kan ada orang-orang juga yang membuat video YouTube tentang si Takashi ini, dia bilang bahwa dia juga trading itu berdasarkan insting. Jadi faktor insting ini juga masih mempunyai andil besar dalam tradingnya si Takashi ini. Seperti itu. Karena mungkin saya bayangkan gini ya, misalkan contohnya yang threshold tadi. Nah, yang thresholdnya misalkan 30 atau 40%, nah kan ada selisihnya ya. Nah, mungkin dia punya insting ketika harganya itu bergejolak, nah, oh ya ini saya akan buy. Oh ya, tadi saya lupa bilang bahwa semenjak dia di tahun 2005, itu dia sudah merubah style tradingnya. Dari yang pertama itu ya full trading one day to day, dia merubah menjadi swing trade. Seperti itu saya lupa bilang tadi waktu di awal-awal video. Dia merubah strategi tradingnya, dan dimana ketika di tahun 2008 dia juga merubah lagi ya. Jadi waktu dia di tahun 2008
dari full trading saham menjadi trading saham dan trading gedung. Seperti itu. Ya, itu disesuaikan dengan dana kelolaannya. Nah, terus yang ketiga, selain tidak punya emosi, mempunyai trading plan yang jelas, nah, kita bisa mempelajari juga bagaimana dia itu hidupnya itu sederhana. Jadi dia bukan orang yang ketika punya kekayaan ratusan juta dolar, terus dia pakai misalkan mobil mewah, terus jam tangan mewah, baju yang branded, enggak. Nah, ini mengingatkan saya tentang sosok seperti Warren Buffett, Lo Keng Hong, yang kurang lebih 11-12 ya. Jadi semua investor saham yang sukses itu saya perhatikan itu mereka hidupnya itu ya sederhana. Mungkin mereka punya prinsip bahwa kalau saya ada uang lebih baik saya taruh di saham, saya investasikan lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman punya atau ada orang-orang yang dia bilangnya sukses dari saham tapi gaya hidupnya mewah, suka hedon. Nah, mungkin itu patut dipertanyakan ya, karena kita bisa lihat sendiri contoh-contoh orang yang benar-benar sukses hanya dari investasi saham itu rata-rata memiliki gaya hidup itu yang sederhana. Nah, hal ini juga yang menurut saya agak susah karena mungkin secara naluri ketika kita punya uang, misalkan kita punya aset 100 juta dengan kita punya aset 10 miliar, gaya hidup kita pun juga akan meningkat ketika kita punya aset 10M. Tapi si Takashi ini, si BNF ini enggak. Nah, di video ini kan dijelaskan bahwa dia cuma makan mie ya, mie ramen itu seperti kayak dulu waktu pertama kali dia masih sedikit uangnya. Terus dia juga kita bisa lihat penampilannya nggak ada sesuatu yang mewah di Takashi ini. Nah, itu adalah 3 pelajaran yang bisa kita ambil, dan juga yang terakhir bahwa seperti salah satu quote-nya itu dia percaya dengan dirinya sendiri dan dia tidak suka dipengaruhi oleh orang lain. Nah, itu menurut saya juga bagus sekali ya, karena kalau misalkan kita trading mengandalkan saya trading hanya ngikuti orang ini ngomong apa, nah, itu menurut saya kebanyakan pasti loss ya. Makanya mungkin di grup saham saya yang Stockaholic itu saya jadikan untuk edukasi ya, bukan untuk pom-pom atau untuk ini ayo beli saham ini enggak, tapi lebih ke arah ayo kita belajar bersama-sama, dan semua keputusan itu ya kita harus ambil atas pertimbangan kita sendiri. Jangan kita ambil karena kata orang ini saham ini bisa naik 1000% ya kita beli. Nah, itu jangan pernah ikut seperti itu, apalagi sekarang banyak tukang pom-pom di saham seperti itu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Kalau teman-teman merasa mendapatkan sesuatu, bisa bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah, oke, sekian dulu video dari saya. Semoga teman-teman sehat selalu dan juga cuan selalu. See you guys.